Pemirsa, informasi jelang pembacaan vonis Majelis Hakim terhadap terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo akan dilaporkan rekan kami Valerie Budianto langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Ya, kita langsung sapa, selamat pagi. Valerie, apakah sidang vonis Rafael Alun Trisambodo ini sudah dimulai? Ya, Marcel dan juga Jason, hingga saat ini sidang vonis terhadap Rafael Alun Trisambodo masih belum dimulai karena rencananya baru akan dimulai di pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 jam dari sekarang. Namun sejumlah persiapan terus dilakukan baik oleh pihak dari PN Tipikor maupun pihak dari Rafael Alun, mulai dari membuka kunci ruang sidang kemudian juga mulai memasang pengencang suara. Meski demikian untuk terdakwa Rafael Alun Trisambodo hingga saat ini masih belum terlihat kehadirannya di PN Tipikor karena kalau misalnya kita melihat dari persidangan sebelumnya, biasanya Rafael ini memang baru tiba sekitar 30 menit sebelum persidangan dimulai dan ia tidak mampir dulu ke ruang transit melainkan langsung masuk ke dalam ruang persidangan. Kami sudah melihat kehadiran dari kuasa hukum Rafael dan juga sudah sempat bertanya bagaimana persiapan maupun ekspektasi yang diharapkan dari sidang pembacaan vonis hari ini di Pengadilan Tipikor. Dinyatakan tentu untuk persiapan sudah tidak ada lagi persiapan karena semua rangkaian, semua langkah-langkah ini telah dilakukan mulai dari awal persidangan, dari sidang perdana kemudian dijawab dengan eksepsi, lalu juga sudah ada pembacaan saksi-saksi, mendengarkan keterangan saksi meringankan, pledoi hingga 2 hari yang lalu dibacakan duplik, lalu seluruh bukti-bukti juga sudah tertera sehingga ia yakin yang menjadi ekspektasi adalah majelis hakim akan mengabulkan permohonan yang diminta oleh kubu dari Rafael Alun diterapkan terhadap kliennya. Dan yang menarik adalah dalam duplik kemarin pihak dari Rafael Alun Trisambodo meminta agar majelis hakim memutus Rafael dengan putusan lepas dari segala tuntutan dan bukan bebas. Apa sih yang sebenarnya membedakan antara putusan bebas dan juga putusan lepas? Kalau misalnya putusan bebas berarti pihak dari majelis hakim menilai bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun yaitu TPPU dan juga gratifikasi ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dinyatakan bebas. Namun kalau misalnya putusan lepas berarti untuk tindak pidana memang terbukti secara sah dan meyakinkan namun tidak terkandung unsur kesalahan di dalamnya. Ini berarti memang dari kuasa hukum Rafael Alun juga menilai bahwa kliennya Rafael Alun ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang, namun tidak ada unsur kesalahan. Kalau misalnya kita melihat dari permohonan di dupliknya dinyatakan alasan tidak terpenuhinya unsur kesalahan karena Rafael Alun ini tindakannya telah teruji secara administratif mengingat ia merupakan seorang pejabat pegawai dari pemerintahan dan oleh karena itu terhadapnya seharusnya diterapkan asas una via principal. Sejumlah fakta yang juga melatar belakangi keputusan dari kuasa hukum untuk meminta putusan lepas terhadap kliennya Rafael Alun adalah karena dalam proses penelusuran kemudian juga terkait dengan penelusuran harta kekayaan Rafael Alun dinilai ini tidak berdasar dilakukan oleh JPU. Mengapa? Karena untuk harta kekayaan Rafael Alun seluruhnya ini sudah dimasukkan atau dimohonkan dalam pengampunan atau dalam teks amnesti pengampunan pajak dan oleh karena itu harusnya dilindungi oleh undang-undang teks amnesti. Kemudian juga kuasa hukum yakin bahwa dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan, kemudian juga dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum ini menggunakan data-data harta kekayaan Rafael Alun dari hasil data-data dalam laporan teks amnesti tersebut. Padahal seharusnya kalau merujuk dalam pasal 20 Undang-Undang Teks Amnesti, seharusnya data-data dalam teks amnesti tidak diperbolehkan untuk dimasukkan dalam data-data baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Marcel, Jason. Baik, Valerie, sejauh ini walaupun sidang belum dimulai dan Rafael juga belum hadir tadi laporan Anda, apakah ada pihak keluarga atau kuasa hukum yang sudah ada di PN Tipikor saat ini dan memberikan tanggapan terkait jelang putusan? Ya Marcel, hingga saat ini kami masih belum melihat kehadiran dari pihak keluarga, misalnya istri dari Rafael Alun maupun ketiga kakaknya hingga anaknya. Karena kita ketahui bersama kalau dalam proses persidangan terutama dalam saksi ade charge, saksi meringankan, pihak dari Rafael Alun ini menghadirkan mereka semua mulai dari keluarganya, anaknya, ibunya Mario Dandi, kemudian juga ketiga kakaknya yang seluruhnya secara kompak memberikan kesaksian bahwa Rafael Alun ini merupakan sosok yang baik, sosok yang pekerja keras,
keras, kemudian juga apapun yang dilakukan oleh Rafael Alun yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ini tidak tepat, karena mulai dari penelusuran harta kekayaan, kemudian juga apa yang ditemukan di dalam kediaman Rafael Alun yang berhasil disita oleh jaksa penuntut umum, dalam hal ini penyidik KPK ini tidak berdasar karena seluruhnya ini sudah dilaporkan. Bahkan ada beberapa misalnya rekening tabungan yang ternyata merupakan milik dari kakak-kakaknya yang kemudian diminta untuk bersaksi menjadi salah satu saksi meringankan dari Rafael Alun. Meski demikian hingga saat ini kami masih belum melihat kehadiran beliau. Kami juga sudah mencoba menanyakan terkait hal ini pada pihak kuasa hukum melalui sambungan handphone, apakah sidang vonis ini akan dihadiri oleh keluarga dari Rafael Alun. Belum ada respon terkait hal tersebut. Yang dinyatakan oleh dari kuasa hukum adalah mereka semua siap untuk menghadapi sidang vonis hari ini karena yakin kliennya akan diputus oleh Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa lepas dari segala tuntutan, dan oleh karena itu dapat dipulihkan nama baiknya dan juga dikembalikan aset-asetnya yang selama ini telah disita. Sementara demikian, Jason dan juga Marsal, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan langsung Anda dari Gedung Tipikor Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.